Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ibnu Ramadan Alhas dengan NIM 200907501001. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah proposal bisnis yang yaitu proposal bisnis Korean food yang bernama Uresto. Dan proposal ini dibentuk oleh kelompok 3, yaitu saya berasal dari kelompok 3. Adapun nama-nama dari kelompok kami, orang-orang dari kelompok kami ada Nurul Syadiah, Latifa, ada Muhammad Nur Rizky Muiz, ada saya sendiri Ibnu Ramadan Alhas, lalu ada Faris Fardani, ada Nur Aulia Cahyani, lalu ada Cika Mutmainah, ada Fajrul Arunda, ada Anugrah Al-Jufri, lalu ada Aulia Cahyani, lalu ada Nur Amalia Kodri, lalu ada Muhammad Iksan Jamal, lalu ada juga Lutfia Darwis, dan tidak lupa yang terakhir ada Novita. Di sini kami akan mempresentasikan, atau saya yang akan mempresentasikan sebuah proposal bisnis Korean food atau Uresto. Tanpa memperpanjang waktu, mari kita menuju pada pembahasannya. Di sini yang pertama yaitu bab 1, pendahuluan, yaitu latar belakang. Pengenalan antar bangsa dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti dalam aspek sosial, budaya, aspek kehidupan sosial, lalu ada kerjasama dengan negara lain, dan sebagainya. Salah satunya adalah Korea. Korea merupakan negara yang berkembang pesat saat ini, baik dalam bidang ekonomi, teknologi, maupun pengembangan seni budaya di luar negeri. Indonesia merupakan salah satu dari banyak negara yang ikut merasakan dampak kemajuan tersebut. Korea Wave atau demam Korea tidak hanya melanda dunia fashion dan entertainment, namun juga dunia kuliner, yang membuat Korea juga mulai dikenal di Indonesia. Tidak hanya dikenal, tapi segala hal dan segala bentuk tentang Korea kini begitu tren. Hal ini dilakukan dengan semakin banyaknya gaya Korea yang merambak di kalangan muda-mudi Indonesia. Setelah booming dengan drama Korea yang mengharu biru dan bintang K-pop yang banyak digandrungi oleh para wanita, yang sedang digandrungi remaja-remaja juga, ditambah dengan tarian Gangnam Style yang telah mendunia tidak lama ini, membuat semua orang melirik ke negeri ginseng ini. Bahkan tidak jarang menjadikan sebagai kiblat dunia fashion musik. Selain itu, masyarakat dunia pun mulai tertarik pada kuliner yang khas Korea yang sering mereka lihat dalam film ataupun drama-drama Korea. Oleh karena itu, dengan melihat peluang tersebut, maka kami akan membuka usaha makanan, yaitu Korean food. Lalu banyaknya permintaan yang berkaitan dengan Korea, mulai dari musik dan drama, telah menjadi peluang bisnis bagi beberapa pengusaha. Mungkin juga dapat dengan mudah kita temui restoran-restoran yang memiliki makanan Korea. Untuk memenuhi rasa ingin tahu masyarakat dan kuliner negara ginseng ini, restoran-restoran yang ada di Indonesia saat ini telah memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memuaskan rasa ingin tahu akan cita rasa yang khas dari masakan Korea ini. Hanya saja rata-rata restoran memiliki harga yang cukup mahal. Sehingga oleh karena itu, bisnis ini kami buat untuk kalangan menengah ke bawah. Bukan berarti kalangan menengah ke atas tidak boleh, melainkan menengah ke atas juga dapat menikmatinya. Lalu di sini ada visi. Adapun visi dari kami yaitu yang pertama, menjadi solusi menemukan kebutuhan setiap orang, khususnya remaja pecinta makanan Korea. Lalu menjadi restoran yang mudah dijangkau,
menjadi restoran yang menyajikan makanan Korea yang enak dan juga halal. Lalu misi dari kami yaitu mendapatkan kepuasan dari para pembeli, memperoleh keuntungan dari penjualan makanan Korea, dan memberikan layanan terbaik bagi para pembeli atau kepada para pembeli. Lalu ada D, tujuan. Tujuan kami membuka restoran Korea Food ini adalah untuk memupuk jiwa wirausaha ataupun kewirausahaan, juga memenuhi kebutuhan orang-orang khususnya remaja yang menyukai makanan Korea. Lalu ada waktu pelaksanaan kegiatan usaha. Adapun pelaksanaan kegiatan usaha kami ini, restoran Korea ini akan buka setiap hari mulai Senin hingga hari Minggu dari pukul 10.00 sampai pukul 22.00. Dibuka setiap hari agar memudahkan orang-orang untuk tetap menikmati makanan Korea kapanpun, dimanapun mereka mau. Lalu kita beranjak ke bab 2, yaitu tujuan umum. Di sini ada profil usaha. Restoran ini diberi nama Uresto. Uresto menjual berbagai macam makanan khas Korea. Perkembangan bisnis makanan sangat beraneka ragam. Bidang usaha makanan khas Korea khususnya di Makassar merupakan salah satu jenis usaha yang belum ada pesaingnya. Hal ini dikarenakan bisnis ini merupakan bisnis baru. Usaha lain yang serupa dengan bidang ini yaitu bidang usaha makanan tradisional Korea. Lalu ada struktur kepemilikan dan pegawai usaha. Nama dan alamat usaha. Nama usaha ini yaitu sudah saya jelaskan tadi, yaitu Uresto. Lalu alamat usaha terdapat di APP Tarani, Makassar. Lalu nama-nama karyawan. Yang pertama ada Fitri yang bertugas sebagai kasir, lalu ada Resti yang bertugas sebagai pelayan, dan yang terakhir ada Lili yang bertugas di dapur sebagai chef. Lalu yang C, strategi pemasaran. Yang pertama, analis permintaan. Melihat pada kebutuhan akan makanan, khususnya makanan berupa jajanan Korea di kalangan masyarakat dengan batasan umur 12 sampai 55 tahun. Maka diperkirakan kebutuhan akan jenis makanan tersebut akan meningkat. Minat terhadap jenis makanan tersebut sekitar 40% dari seluruh jenis makanan, sedangkan 60% lagi minat terhadap jenis makanan lain seperti fast food, traditional food, dan lainnya. Lalu yang kedua ada analisis pasar, yaitu segmentasi dan pengelompokan pasar. Yang pertama ada geografi. Target pangsa pasar usaha ini adalah konsumen yang berdomisili di Kota Makassar tentunya. Lalu ada demografi, demografi. Target pangsa pasar Uresto adalah pelajar sekolah menengah pertama dan mahasiswa serta karyawan kantoran dengan rating usia mulai dari 12 sampai 27 tahun dan mungkin bisa lebih. Lalu dari semua kalangan masyarakat tentunya. Lalu D, analisis SWOT strength, weakness, opportunity, threat, atau disingkat SWOT. Yang pertama, strength, kekuatan. Sebagai usaha jajanan khas Korea, usaha Jajangmyeon memiliki potensi yang kuat di mata bangsa pasar karena belum ada yang membuka usaha jenis ini. Lalu sehingga usaha ini berpeluang sukses tentunya. Selain itu juga bahan usaha ini terjamin bersih dan berkualitas dengan cita rasa khas Korea yang disesuaikan dengan lidah masyarakat Indonesia tentunya. Lalu yang kedua, weakness, kelemahan. Kelemahan bisnis ini adalah karena usaha jenis ini baru di lingkungan
jadi belum terlalu dikenal oleh masyarakat. Juga selera masyarakat yang cenderung rendah terhadap makanan khas Korea karena tidak cocok dengan lidah mereka. Lalu yang ketiga, ada opportunity, yaitu peluang. Lokasi usaha yang strategis akan menjadi salah satu peluang untuk mengundang banyak pengunjung untuk datang dan membeli produk ini. Selain itu, faktor lokasi yang dekat dengan pusat aktivitas masyarakat seperti kedekatan dengan sekolah, kampus, perkantoran, dan lain sebagainya. Lalu ada yang keempat, yaitu threat, yaitu ancaman. Hambatan untuk usaha jenis makanan Korea ini adalah adanya kemungkinan kemunculan pesaing baru dalam industri ini, karena industri ini berada dalam tahap growth, itu pertumbuhan, yang berarti pertumbuhan untuk memasuki industri ini masih terbuka karena jarangnya para pengusaha yang membuka usaha ini. Selain itu, terdapat beberapa restoran dengan menu masakan Asia lainnya yang khususnya Jepang juga berdiri terlebih dahulu dari usaha ini. Nah, sekarang kita beralih ke bab 4, yaitu analisis finansial. Yang pertama ada harga jual per porsi. Jajangmyeon dengan gochujang original dengan harga 35.000. Lalu target penjualan minimum per hari adalah jajangmyeon sebanyak 20 porsi. Lalu modal awal, yaitu peralatan tentunya. Di sini yang peralatan yang kami butuhkan itu adalah etalase yang pertama dengan harga 2.192.200. Lalu yang kedua ada kompor dan gas harga 300.000, 18.600. Lalu ada mesin cetak mie dengan harga 1.228.500. Lalu ada panci dengan harga 365.400. Lalu ada wajan dengan harga 214.000. Lalu ada meja dengan harga 1.523.000. Lalu ada kursi dengan harga 1.082.400. Lalu tidak lupa ada pisau dengan harga 65.200. Lalu ada wadah dengan harga 63.400. Lalu ada penampakan dan serbet, nampan dan serbet dengan harga 51.900. Lalu ada piring dengan harga 96.200. Lalu ada sendok dengan harga 64.800. Lalu ada garpu dengan harga 71.400. Lalu ada gelas dengan harga 65.800. Peralatan tambahan lainnya yaitu 22.100. Nah, dan jumlah dari peralatan ini yaitu senilai 7.424.900. Nah, lalu ada biaya operasional per bulan. Di sini ada biaya tetap ya, ada penyusutan etalase 1/62 dikali 2.192.000 dengan nilai 35.000. Lalu ada penyusutan kompor dan gas 1/62 dikali 118.000 dengan nilai 5.000. Lalu ada penyusutan mesin cetak mie 1/62 dikali 1.228.500 dengan nilai 20.000. Lalu ada penyusutan panci dengan 1/62 dikali 365.400 dengan harga 6.000. Lalu ada penyusutan wajan 1/62 dikali 214.000 dengan nilai 3.000. Lalu ada penyusutan meja 1/62 dikali 1.523.000 dengan nilai 25.000. Lalu ada penyusutan kursi 1/62 dikali 1.082.400 dengan nilai
17.000. Lalu ada penyusutan pisau 1:44 dikali 65.200 dengan nilai 1.500. Lalu ada penyusutan wadah 1:44 dengan harga 63.400 dengan nilai 1.500. Lalu ada penyusutan nampan dan serbet 1:44 dikali dengan harga 51.900 dengan harga 1.000. Lalu ada penyusutan piring 1:44 dikali 96.200 dengan nilai 1.200. Lalu ada penyusutan sendok 1:44 dikali 64.800 dengan harga 1.500. Lalu ada penyusutan garpu 1:44 dikali 71.400 dengan nilai 1.500. Lalu ada penyusutan gelas 1:44 dikali dengan harga 65.800 dengan nilai 1.000 juga. Lalu ada penyusutan peralatan tambahan yaitu 1:44 dikali 21.100 dengan nilai 500 rupiah. Lalu tidak lupa yaitu gaji karyawan dengan nilai 650.000 rupiah. Maka total biaya tetap yaitu 771.500. Lalu biaya variabel yaitu mie basah dengan harga 75.000 dikali 30 sama dengan 2.250.000. Lalu ada pasta kedelai hitam dengan harga 54.000 dikali 30 sama dengan 1.620.000. Lalu ada minyak goreng yang sekarang harganya naik yaitu 28.000 dikali 30.000 sama dengan 840.000. Lalu ada daging sapi dengan harga 120.000 dikali 30 sama dengan 3.600. Lalu ada lobak putih dengan harga 15.000 dikali 30 sama dengan 450.000. Lalu ada zucchini dengan harga 26.500 dikali 30 dengan harga 795.000. Lalu ada tepung kentang dengan harga 20.000 dikali 30.000 dengan nilai 600.000. Lalu ada kentang dengan harga 52.000 dikali 30.000 sama dengan 1.560.000. Lalu ada bawang bombay dengan harga 18.000 dikali 30 sama dengan 540.000. Lalu ada minyak wijen harga 17.000 dikali 30 sama dengan 510.000. Lalu ada mentimun dengan harga 8.000 dikali 30 sama dengan 240.000. Lalu ada cabai dengan harga 22.000 dikali 30 sama dengan 660.000. Lalu ada pengemas yaitu dengan harga 12.500 dikali 30.000 sama dengan 375.000. Lalu ada gas LPG dengan harga 17.500 dikali 30.000 sama dengan 520.000. Lalu ada sewa tempat untuk menyewa tempat tentunya dengan harga 70.000 dikali 30 sama dengan 2.100.000. Lalu ada air dan listrik yang paling penting yaitu dengan harga 13.500 dikali 30 sama dengan 405.000 rupiah. Maka total variabel dengan jumlah 17.070.000 rupiah. Maka total biaya operasional yaitu biaya tetap ditambah dengan biaya variabel yaitu 17.070.000 ditambah 771.500 sama dengan 17.841.500 rupiah. Maka analisis keuntungan untuk berjualan yaitu hari Senin sampai hari Minggu berikut rinciannya. Pendapatan harian masing-masing produk yaitu 35.000 dikali 20 porsi sama dengan 700.000. Lalu total pendapatan per hari sama dengan 700.000. Nah, sekarang pendapatan per bulan sama dengan 700.000 dikali 30 hari sama dengan 21 juta.
Maka jika disumsikan penjualan 1 tahun konstan, maka pendapatan yang akan dicapai sama dengan 21 juta dikali 12, yaitu 12 bulan ya, sama dengan 252 juta rupiah. Ya, begitu kan? Yap. Lalu dan dengan biaya produksi 17 juta 70 ribu dikali 12 sama dengan 204 juta 840 ribu. Lalu maka laba kotor yang akan dicapai dalam 1 tahun yaitu kita jumlah dari harga 252 juta dikurang 204 juta 840 ribu, maka mendapatkan hasil 47 juta 160. Maka laba kotor yaitu 47 juta 160 ribu. Lalu pengembalian modal, total modal awal ditambah dengan biaya produksi atau keuntungan per bulan, yaitu 7.042.900 ditambah dengan 17 juta 70 ribu, yaitu 21 juta. Maka 24 juta 494.900 dibagi 21 juta sama dengan 1,2 dalam kurung 1 bulan 2 hari. Dan terakhir yaitu penutup. Pendirian Yuresto merupakan satu peluang usaha yang cukup menjanjikan apabila saat ini makanan Korea adalah salah satu makanan yang paling banyak dicari oleh orang-orang, khususnya para remaja, pecinta K-pop dan lain sebagainya. Dengan begitu, kami berharap restoran ini kedepannya akan berjalan sesuai dengan ekspektasi dan rencana yang telah kami susun. Dan kami juga berharap dengan adanya restoran ini, maka para penikmat makanan Korea tidak perlu jauh-jauh lagi untuk datang ke negeri tersebut hanya untuk menikmati makanan mereka, karena kami telah menyediakannya. Maka datanglah ke restoran kami. Sekian yang dapat saya presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.